Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Arista, mahasiswa Prodi Dedikasi Pemilih dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah anatomi fisiologi, fisiologi sistem genito urinari dan reproduksi yang berjudul deformitas dan abnormalisasi kromosom. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yaitu definisi kromosom, yaitu suatu struktur makromolekul yang berisi DNA dan menyimpan informasi genetik dalam sel, yang terdiri dari kata kroma atau warna dan soma atau badan. Kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama sentromer atau kinetard yang merupakan pusat kromosom berbentuk bulat. Yang kedua yaitu lengan kromosom yang mengandung kromonema atau benang-benang DNA berjumlah dua buah atau sepasang. Kemudian determinasi seks atau penentuan jenis kelamin pada manusia juga ditentukan oleh kromosom X dan Y. Jumlah kromosom manusia adalah khas, yaitu 46 buah atau 23 pasang, yang terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Maka formula kromosom manusia adalah: yang pertama, untuk laki-laki adalah 46 XY atau dapat ditulis juga 44 plus XY. Yang kedua, untuk wanita adalah 46 XX atau ditulis juga 44 plus XX. Rasio untuk dapat memperoleh anak laki-laki atau anak perempuan adalah sama, yaitu 50% atau 0,5. Kemudian DNA satu nukleotida terdiri dari dua pita yang saling terpilih atau double stranded DNA sama dengan DS dan DNA atau double helix. DNA tersusun dari banyak sekali nukleotida. Jika DNA melakukan transkripsi, bentuknya adalah single stranded atau SSDS. Yang pertama yaitu satu molekul gula atau dalam hal ini adalah deoksiribosa. Yang kedua satu molekul fosfat. Yang ketiga yaitu satu molekul basa nitrogen atau basa nitrogen terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu guanidin dan guanin. Kemudian pyrimidin, imin, sitosin, dan urea. Selanjutnya yaitu diferensi DNA dan RNA. Yang pertama DNA ditemukan di dalam nukleus, mitokondria dan kloroplas, berbentuk rantai ganda atau double helix yang sangat panjang. Kemudian fungsinya berhubungan erat dengan penurunan sifat dan sintesis protein. Kemudian kadarnya tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian yaitu RNA, yaitu yang pertama ditentukan di dalam nukleus, sitoplasma, dan ribosom. Kemudian berbentuk rantai tunggal pendek. Fungsinya yaitu berhubungan erat dengan pelaksanaan sintesis protein. Kemudian kadarnya dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Kemudian yaitu penyakit atau kelainan yang terjadi pada materi genetik dan akan diturunkan pada turunannya. Penyakit atau kelainan genetik terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kelainan kromosom atau kelainan jumlah atau bentuk. Yang kedua yaitu mutasi basa DNA atau kelainan susunan basa DNA. Yang selanjutnya yaitu gene mutation atau basa DNA dan kromosom mutation. Mutation yaitu perubahan materi genetik atau gen atau kromosom suatu sel yang diwariskan kepada keturunannya, yang disebabkan oleh kesalahan replikasi materi genetiknya selama pembelahan sel oleh radiasi bahan kimia atau mutagen atau virus, atau dapat terjadi selama proses meiosis. Ada dua jenis, yaitu mutasi gen atau basa DNA sama dengan yaitu point mutation, sama dengan yaitu mutasi noktah. Selanjutnya yaitu mutagen. Berdasarkan penyebabnya, yang pertama berdasarkan fisika,
yaitu radioaktif atau sinyal alfa, beta, dan gamma. Kemudian berdasarkan kimia, yaitu zat pengawet, penyedap, zat warna, pestisida, obat-obatan. Kemudian yaitu berdasarkan biologi, yaitu virus dan juga bakteri. Gene mutation, mutasi gen atau basa DNA, terjadi akibat perubahan susunan basa dari DNA. Mutasi gen pada hemoglobin, yang pertama yaitu anemia sel sabit atau sickle cell anemia. Normal HbA pada penderita anemia sel sabit HbS berbentuk sel eritrositnya seperti sabit. Kemudian thalassemia, umur eritrositnya pendek, yaitu kurang 120 hari. Kemudian yaitu kromosom mutation, dapat terjadi berupa yang pertama kelainan jumlah kromosom, yang selanjutnya yaitu kelainan struktur kromosom. Abnormalities of chromosome total, yang pertama yaitu polyploidy atau euploidy, terjadi perubahan pada seluruh kromosom diberi akhiran ploidy, misal monoploidy atau haploid N, diploidy 2N, triploidy 3N, dan tetraploidy 4N. Yang kedua yaitu aneuploidy, terjadi perubahan pada sebagian pasangan kromosom saja diberi akhiran somi, misal monosomi 2N-1, trisomi 2N, trisomi 2N plus 1. Yang selanjutnya yaitu autosomal kromosom total abnormalities. Yang pertama sindrom Patau, genotip 47XX atau XY plus 13, umurnya kurang dari 3 bulan. Yang selanjutnya sindroma Edward, genotip 47XX atau XY plus 18, umurnya kurang dari 16 bulan. Sindroma Down dulu disebut mongoloid, muka pipih, jarak kedua mata relatif jauh, seeming crest, hanya satu pada telapak tangan. Kemudian yaitu definition of syndrome Down. Yang pertama sindroma Down primer atau trisomi 21, genotip 47XX atau XY plus 21, frekuensi 92,5%, dilahirkan dari ibu berumur lebih dari 35 tahun, ditemukan satu orang dalam keluarga, tidak diwariskan. Yang kedua sindroma Down sekunder, genotip 46XX atau XY T 21-14 atau 15, diwariskan, dilahirkan dari ibu muda atau kurang 30 tahun, biasanya ditemukan lebih dari satu anak. Yang ketiga yaitu sindroma tersier atau mosaic, ditemukan jumlah kromosomnya 47 dan penyebabnya yaitu belum diketahui. Kemudian gonosom kromosom abnormalities, sindroma Turner 45XO wanita, tinggi badan 120 cm, untuk orang dewasa steril, terjadi karena non-disjunction gamet itu. Selanjutnya sindroma Klinefelter 47XX, genotip pria steril karena alzosteria akibat non-disjunction atau kegagalan dua kromosom homolog untuk memisahkan sel-sel yang membelah selama divisi meiosis 1 atau 2 atau gagal berpisah pada gamet ibu atau anak. Yang ketiga yaitu sindroma triple X 47XXX, wanita super atau alat kelamin dalam dan payudara tidak berkembang dan ia sedikit mendapat gangguan mental. Yang keempat yaitu sindroma Diplo Y 47XY, pria sikap asosial atau antisosial. Kemudian yaitu abnormalities of chromosome structure. Yang pertama delesi, lengan kromosomnya hilang sebagian, misal sindroma 3 Ducat 46XX atau XY min 5P. Yaitu selanjutnya duplication, lengan kromosomnya bertambah panjang. Selanjutnya yaitu inversi, terjadi pindah tempat dari susunan gen dalam satu kromosom. Yang keempat yaitu translokasi,
Sebagian kromosom pindah tempat ke kromosom lainnya. 46XX atau XY, T 31 min 14 atau 15. Yang selanjutnya yaitu pewarisan genetik atau genetic inheritance. Berdasarkan letak kromosomnya dibedakan. Yang pertama pewarisan secara autosomal, yang pertama dominan, yang kedua resesif. Selanjutnya yaitu pewarisan secara terangkai seks atau sex-linked. Yang pertama pewarisan terangkai X, dominan, resesif. Yang kedua pewarisan terangkai Y, yaitu resesif. Selanjutnya yaitu penyakit yang diwariskan secara autosomal dominan. Yang pertama polidaktili atau banyak jerat. Yang kedua dentinogenesis atau tulang gigi tidak keras. Yang ketiga retinal aplasia, yaitu buta dari lahir. Yang keempat katarak. Selanjutnya penyakit yang diwariskan secara gen autosomal resesif. Yang pertama cystic fibrosis atau lendir-lendir di dalam saluran pernapas sampai pencernaan menjadi lengket. Yang kedua anemia sel salib. Yang ketiga thalassemia. Yang keempat albinisme atau tidak punya melanin. Selanjutnya yaitu perwarisan terangkai X dominan. Yang pertama penyakit rasitis yang resisten terhadap vitamin A. Yang kemudian selanjutnya yaitu gigi coklat. Selanjutnya pewarisan terangkai X resesif. Yang pertama buta warna merah dan hijau. Kemudian anoresia tidak punya. Yang ketiga hemofilia. Yang keempat hidrosefali. Kemudian yaitu pewarisan terangkai X Y resesif. Yang pertama gen WT atau web tooth, adanya selaput di antara jari. Yang kedua gen H atau hypertrichosis, tubuhnya ditutupi rambut yang panjang dan kaku. Yang ketiga yaitu gen HG atau histrik brachial, bagian dalam telinganya mempunyai rambut yang panjang. Terima kasih telah menonton video penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share, karena satu like dari Anda membantu untuk video saya. Semoga materi penjelasan dari saya bisa bermanfaat buat banyak orang atau bisa dimengerti untuk kehidupan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.